Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Perkenalkan, nama saya Anggi Aulia Widiati Kusumaningrum dengan NPM 2020015001449 dari program studi bimbingan dan konseling kelas Y6B. Ibu Kasmana, MPD yang saya hormati, dan seluruh teman-teman yang saya sayangi. Pada hari ini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Perbandingan Self-Esteem pada Remaja yang Mengaktifkan dengan yang Menonaktifkan fitur highlight pada postingan Instagram. Latar belakang pada proposal saya ini yaitu penggunaan sosial media sudah tidak tabu lagi kita bahas, karena seluruh masyarakat terutama remaja menggunakan sosial media hampir seluruh waktunya. Dalam blog Atrium menyebutkan jika Indonesia adalah negara nomor 4 di dunia dengan pengguna Instagram terbanyak. Menurut data yang dirilis oleh Napoleon Cat, jumlah pengguna yang ada di Indonesia sebanyak 69,2 juta pengguna. Dan Instagram menjadi salah satu media sosial yang digemari oleh masyarakat. Walaupun begitu, ternyata Instagram merupakan media sosial paling buruk untuk kesehatan mental. Salah satu fitur yang ada di Instagram dan menjadi pemicu gangguan kesehatan mental adalah fitur like, di mana jumlah likes yang kita dapatkan atau komentar yang kita dapatkan pula bisa disebut sebagai quantifiable social endorsement, yaitu bentuk dukungan sosial yang terukur. Berdasarkan Sherman, Peyton Hernandez, Greenfield, dan Depreto tahun 2016. Latar belakang penulisan proposal ini yaitu ada 4 poin. Yang pertama, banyaknya remaja yang merasa tinggi hati ketika mendapatkan jumlah likes yang banyak. Lalu yang kedua, sosial media menjadi ajang bersaing tentang popularitas. Yang ketiga, remaja yang kurang mendapat perhatian publik dalam sosial media akan merasa minder. Lalu yang terakhir, penentuan self-esteem berdasarkan jumlah like yang didapatkan. Dan untuk rumusan masalahnya, rumusan masalah pada penelitian ini yaitu mengenai perbandingan self-esteem pada remaja yang mengaktifkan dengan yang menonaktifkan fitur highlight pada postingan Instagramnya. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui seberapa besar perbandingan self-esteem pada remaja yang mengaktifkan dengan yang menonaktifkan fitur highlight pada postingan Instagramnya. Lalu manfaat penelitian ini yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi ilmiah bagi para peneliti selanjutnya dan dapat digunakan sebagai dasar perbandingan self-esteem pada remaja yang mengaktifkan dengan yang menonaktifkan fitur highlight pada postingan Instagramnya. Untuk grand teori pada penelitian kali ini yaitu self-esteem. Menurut Coppersmith, self-esteem adalah evaluasi yang dibuat oleh individu dan biasanya berhubungan dengan penghargaan terhadap dirinya sendiri. Lalu Coppersmith menyebutkan terdapat 4 aspek dalam self-esteem. Aspek tersebut yaitu kekuatan, power, keberartian, signifikan, kebajikan, virtue, dan kemampuan, kompeten. Lalu untuk highlight, Adam Mosseri menyebutkan bahwa gagasannya adalah untuk mengurangi tekanan sosial pada Instagram, membuatnya tidak terlalu terasa seperti kompetisi, dan memberikan lebih banyak ruang untuk fokus pada hubungan dengan yang mereka cintai dan hal-hal yang menginspirasi mereka. Jadi Adam Mosseri ini beralasan penggunaan atau penciptaan fitur highlight ini agar banyak remaja-remaja atau orang-orang di luar sana yang tidak mengalami mental down karena mendapatkan jumlah likes yang sedikit. Selanjutnya yaitu untuk kerangka berpikir. Teman-teman dapat melihat semua di sini kerangka berpikir yang saya buat
yaitu yang pertama mengenai Instagramnya. Lalu yang kedua, dari Instagram itu kita pilih lagi yang mengaktifkan fitur highlight dengan yang menonaktifkan fitur highlight. Lalu kita tarik dari keduanya itu tentang self esteemnya. Dan yang diteliti pada penelitian kali ini yaitu khususnya di usia-usia remaja. Pada presentasi kali ini saya paparkan dua penelitian yang relevan dengan penelitian yang saya ambil. Yang pertama, hasil penelitian Munawaroh Della Selvia dengan judul Hubungan Body Image dengan Self Esteem Penggunaan Sosial Media Instagram pada mahasiswa UNES. Dalam penelitian ini dapat kita simpulkan jika secara tidak langsung body image dan self esteem bisa dikatakan memiliki hubungan yang positif. Walaupun terdapat kontribusi yang relatif kecil body image pada self esteem individu tersebut. Della dan Yudiarso tahun 2021. Lalu yang kedua, hasil penelitian dari Saragi, Sahat, dan kawan-kawan dengan judul Hubungan Self-Esteem dan Kesepian dengan Kecenderungan Gangguan Kepribadian Narsistik pada Remaja Pengguna Sosial Media Instagram. Dalam penelitian ini dapat kita simpulkan jika self-esteem dan kesepian memiliki hubungan positif dengan kecenderungan narsistik. Dan untuk konsep metodologi penelitiannya, yang pertama tempat penelitiannya ini saya rencanakan di beberapa SMA yang ada di Kabupaten Bogor. Lalu untuk waktu penelitiannya sesuai waktu yang ditentukan pihak kampus, yaitu kurang lebih 3 bulan. Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan komparatif. Lalu teknik pengambilan sampelnya, pada penelitian kali ini teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel yaitu probability sampling dengan cara simple random sampling dengan mengambil secara acak dari jumlah populasi. Lalu untuk metode pengumpulan datanya, metode pengumpulan data menggunakan observasi dan angket. Lalu yang terakhir, instrumentasi penelitiannya, instrumen yang digunakan pada penelitian ini yaitu angket dengan skala Likert. Di sini saya menyantumkan 3 daftar pustaka yang teman-teman dapat lihat. Pertama dari Nur Rahman tahun 2022 dengan judul Hubungan Antara Self Esteem dengan Potensi Narsistik dengan potensi narsisme pada konten kreator TikTok usia remaja di perumahan Glodongan Indah Klaten. Ini merupakan skripsi dari Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Widya Dharma Klaten. Lalu yang kedua, Jelang Hardika dan kawan-kawan tahun 2019, judulnya Hubungan Self-Esteem dan Kesepian dengan Kecenderungan Gangguan Kepribadian Narsistik pada Remaja Pengguna Sosial Media Instagram. Ini juga skripsi dari Fakultas Psikologi Profesi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Lalu yang terakhir, Ria Sabekti tahun 2019 dengan judul Hubungan Intensitas Penggunaan Media Sosial di Jaring Sosial dengan Kecenderungan Narsisme dan Aktualisasi Diri Remaja Akhir. Ini juga merupakan skripsi dari Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Surabaya. Sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan melalui sesi diskusi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.